Kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah telah sampai kepada surah Al-Baqarah ayat 218 sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu sekalian mengira akan begitu mudah masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal kalian belum diuji, belum diberi cobaan oleh Allah, belum diuji oleh Allah sebagaimana diuji orang-orang terdahulu. Ayat ini hampir sama dengan ayat surat Al-Ankabut ya. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengaku beriman padahal belum diuji? Ya, itu Ibu-ibu. Jadi kadang-kadang kita masuk surga ya karena lulus ujian. Karena lulus ujian, bukan karena amal kita. Amal kita kadang-kadang nggak cukup. Justru kita masuk surga karena lulus ujian dari Allah. Makanya jangan kita nggak remeh. Kita mengeluh. Nah, kadang-kadang dengan amal kita nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Masih kurang sana sini. Sana sini itu di mana? Justru kita masuk surga karena lulus ujian dari Allah. Ya. Bukan karena dengan amal kita, tapi karena lulus ujian. Ujian apa? Ujian itu ada dua. Makanya saya sering bilang, orang masuk kerja aja pakai testing. Betul enggak? Kalau lulus dapat pekerjaan, enggak lulus kalau enggak lulus merenung di rumah. Masuk kuliah pakai testing juga kan? Kalau lulus mahasiswa dia. Kalau enggak lulus kemawi dia. Masa mau masuk surga enggak pakai testing? Gak mungkin lah. Masuk kerja aja pakai testing, ya kan? Masuk kuliah pakai testing, sekarang malah masuk SMA pakai testing. Masa mau masuk surga tanpa testing? Nah, tetap ada testingnya. Setiap testing, Bu, ada soal kan? Setiap namanya ujian ada soal. Betul kan? Misalnya ibu-ibu melamar kerja, ada testing, ada ujian, ada soalnya enggak? Ada. Nah, kalau untuk masuk kerja jadi guru, kira-kira apa yang ditanya? Apa soalnya? Ya gitulah. Nah kalau mau masuk surga apa soalnya? Ya apa? Kan harus ujian, betul. Ujian kan kegiatannya. Tapi kan namanya ujian ada nggak? Ada nggak disebut ujian tanpa soal? Nggak ada. Kalau nggak ada soal, misalnya ada ujian, misalnya penerimaan PNS. Ternyata soalnya hilang, jadi nggak dilaksanakan. Nggak. Nah, kalau begitu apa soal masuk surga? Ujian dari Allah, bukan tadi kan disebutkan bahwa untuk masuk surga harus pakai testing, ujian. Nah, setiap ujian pasti ada soal. Apa soal diberikan oleh Allah kepada kita? Berapa jumlah soalnya? Berapa jumlah soalnya? Kalau ibu-ibu dulu kan ibu-ibu ini kan guru nih. Dulu aku ikut tes berapa soalnya?
Suami ibu dulu kerja di BRI, ada pakai testing? Ada soal kan? Berapa jumlah soalnya? Nah, masuk surga berapa soalnya? Cuman 2 soalnya. Nah, cuman 2 soalnya. Coba ibu buka surat Al-Anbiya ayat 35. Gimana bunyinya surat Al-Anbiya ayat 35? Iya, Bu. Al-Anbiya 35 bagaimana bunyinya? Nah. Apa artinya itu? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kami akan memberi kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya, udah itu aja. Kalau menurut ayat itu berapa soalnya? 2. 2 soalnya. Kebaikan dan keburukan. Itu rupanya. Kok mau bilang 100 tadi? Kok payah dari saya? Berapa kali? Cuman 2 soalnya. Yang pertama apa soalnya? Kebaikan, kesenangan. Yang kedua soalnya keburukan, musibah, penderitaan, itu aja. Al-Anbiya 35. Itu dia. Soal masuk surga apa? Surat Anbiya ayat 35. Ya, berapa Bu soalnya? 2. Cuman apa lulus kita? Jangan kita anggap remeh. Cuman 2 soalnya gampang. Belum tentu. Soal pertama tadi apa? Kebaikan. Jawabannya apa? Enggak, senangan soal. Jawabannya apa? Syukur. Lulus ibu ini. Soal pertama lulus. Apa jawabannya? Syukur. Soal kedua? Sabar. Lulus juga. Cuman apa betul-betul bersyukur, apa betul-betul bersabar. Nah, ya, itu jelas. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai fitnah, cobaan. 2 soalnya. Soal apa nih? Masuk apa? Masuk surga. Yang pertama soalnya kebaikan, kesenangan. Yang kedua soalnya keburukan, penderitaan, musibah. Soal pertama apa? Kunci jawabannya syukur. Soal kedua sabar. Pertanyaannya, kita menjawab dengan apa? Bukan dengan mulut. Dengan amalan. Coba kita perhatikan surat Al-Ankabut tadi. Ayat 2 tuh. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan beriman padahal belum diuji? Jadi kita menjawabnya bukan dengan mulut. Bukan dengan mulut, tapi dengan sikap kita. Ya. Dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Muslim juga, Rasulullah bersabda begini. Ajaban lil amril mu'mini. Menakjubkan sekali urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kulluhu khairun. Sesungguhnya seluruh urusannya di dunia ini semuanya baik. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Tidak seorang pun yang mendapatkan hal itu kecuali seorang mukmin. Illa lil mu'min. Ada apa rupanya? Ternyata Nabi mengatakan, in asabat husara, jika orang mukmin itu diuji oleh Allah dengan kesenangan, fasyakara, dia bersyukur kepada Allah.
Kalau diuji dengan kesenangan, jawabannya syukur. Wa in asabathu dharra, tetapi apabila diuji dengan penderitaan, fasabara, dia bersabar, fakana khairullah, maka hal itu sangat baik bagi dirinya. Cuman apakah kita betul-betul lulus? Ketika diuji dengan kesenangan tadi apa jawabannya? Apa betul-betul kita bersyukur? Apa maksud syukur? Menerima Pak. Nah, apa pengertian syukur? Supaya kita harus tahu dulu. Syukur itu apa? Bagaimana orang bersyukur? Dikatakan orang bersyukur itu bagaimana? Berterima kasih. Dengan mengerjakan sholat itu rasa syukur. Kemudian harta yang diberikan itu mau berbagi ke orang lain, bersedekah atau zakat. Ya. Itu. Menerima apapun yang dikasih Ya. Cara bersyukur itu ada 3, Bu. Ada? 3. Pertama, mengucapkan alhamdulillah. Coba sama-sama bilang. Enggak bilang alhamdulillah. Coba bilang. Alhamdulillah. Kenapa Ibu bilang alhamdulillah? Apa yang gue syukuri sekarang? Mana rezekinya? Alhamdulillah. Jadi ingat, cara bersyukur pertama apa? Memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Coba yang keren lah suaranya. Alhamdulillah. Yang kedua, ini cara bersyukur ya. Mempergunakan apa yang kita dapatkan itu ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Contoh misalnya, ibu-ibu tiba-tiba dapat uang. Berapa? 100 juta lah. Banyak-banyak kali. Udah 100 juta nggak boleh berubah. Dapat uang 100 juta. Pertama ibu bilang apa? Alhamdulillah, jangan lupa. Yang kedua, pergunakan yang 100 juta itu kepada yang diridhoi oleh Allah. Apa maksudnya? Jangan kita gunakan untuk yang haram. Paham? Kalau seandainya ngambil uang 1 juta, tadi dapat berapa? 100 juta. Apa usahanya, Bu, dapat uang 100 juta? Jual senjata. Habis aja kan. Mungkin bisnis home industry kan. Produksi produk kue misalnya sampai ke luar negeri dapat penghasilan sebulan 100 juta. Dah. Jadi pertama tadi apa? Alhamdulillah. Yang kedua, kita pergunakan ke yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita gunakan untuk yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kita dikatakan tidak bersyukur. Bisa tidak bersyukur semuanya, bisa tidak bersyukur sebagian. Contoh misalnya ibu. Ibu tadi dapat uang berapa? 100 juta. Ibu gunakan untuk apa? Untuk keperluan usaha misalnya. Hah? Ke usaha. Buka usaha itu diridhoi oleh Allah apa tidak? Berarti sudah bersyukur. Itu ingat. Tapi kalau ada orang misalnya dapat uang 100 juta, lantas 100 juta itu digunakan untuk main judi, maka dia dikatakan enggak bersyukur, walaupun tadinya dia bilang alhamdulillah. Enggak usah 100 juta lah, pening kita bayangkannya. Enggak ada uang kita. Kecuali ibu banyak uang. Saya enggak ada di dompet, cuman mungkin enggak ada sekarang ya. Mudah-mudahan kapan-kapan. Katakanlah kita dapat uang 1 juta.
Jadi cara kita bersyukur itu diuji oleh Allah. Uang 1 juta itu diuji oleh Allah. Kan diuji dengan kesenangan. Pertama kita alhamdulillah. Yang kedua pergunakan 1 juta itu kepada yang diridhoi oleh Allah. Kasih jajan anak diridhoi oleh Allah enggak? Beli sate diridhoi oleh Allah enggak? Beli apa lagi? HP diridhoi oleh Allah enggak? Enggak cukup. HP second. Enggak cukup. Ibu ini iPhone apa enggak ada? Nah itu maksudnya ya. Nah kalau kita lulus ujian di akhirat Allah berikan surga, ya kan? Berdasarkan ayat ini tadi apa? Kita nggak akan masuk surga sebelum diuji. Berarti setelah diuji lulus akan masuk surga. Di akhirat masuk surga. Kalau keuntungan di dunia apa? Kalau kita bersyukur tadi. Tambah nikmat. Nah, apa ayatnya? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka Allah akan tambah nikmat. 100 juta sejuta dapat tadi, tapi betul-betul kita bersyukur, kita pergunakan kepada hal-hal yang bukan maksiat, bukan hal yang haram. Kita mempergunakan hal-hal yang ternyata mungkin bulan depan sudah dapat 1.500.000. Bersyukur lagi. Bulan depan dapat lagi berapa? 100 juta. Allah tambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita gunakan uang 1 juta itu untuk foya-foya, misalnya untuk hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang membuat kadang-kadang ke arah-arah hal yang berdosa. Inna adabi lasyadid. Wala in kafartum, jika kita kufur kepada nikmat Allah, artinya kita gunakan kepada yang tidak diridhoi oleh Allah. Inna adabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Bagaimana Allah memberikan azab kita dengan uang tadi 1 juta tadi? Misalnya contoh, kita pertama dapat uang 1 juta, kita bilang apa? Alhamdulillah. Tapi diam-diam ternyata kita gunakan untuk beli buntut, judi buntut itu apa namanya? Judi online misalnya. Maka itu tidak bersyukur. Tunggu Allah akan memberikan adab kita di akhirat nanti. Ya. Kita mendapat hukuman kalau tidak bertobat. Di dunia juga mendapat hukuman. Apa hukuman di dunia? Hukuman di dunia, Allah berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Allah telah memberikan peringatan tadi tentang masalah ujian tadi. Fa inna lahu ma'isyatan dangka. Maka di dunia ini Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Ya, kehidupan yang sempit. Contoh tadi, kita dapat uang 1 juta, kita bersyukur, kita gunakan uang itu kepada yang diridhoi Allah, tambah. Tapi jika kita tidak bersyukur, walaupun tadinya kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kita gunakan uang itu kepada hal-hal yang membuat Allah marah, maka Allah memberikan kita kehidupan yang sempit. Apa contohnya? Yang berkelahi dengan istri lah. Ibu pernah berkelahi? Enggak. Kayak tuh. Merasa nggak cukup. Sempit ya, hidup sempit. Rumah besar tapi kok kayak apa? Sempit, hati sempit, sesak. Ya, uang banyak tapi perasaan kok penyakit kadang-kadang datang. Orang punya uang 10.000 bisa beli sate. Kita punya uang 100 juta nggak bisa beli sate. Kenapa? Kolesterol. Allah kasih kolesterol. Nah itu dia, kehidupan yang sempit. Jadi saya ulangi lagi. Bagaimana tadi cara bersyukur? Pertama, alhamdulillah. Coba ibu bilang, tapi alhamdulillah jangan terpaksa.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dihayati alhamdulillah. Yang kedua, mempergunakan rezeki yang Allah berikan tadi kepada jalan, kepada hal yang diridhoi oleh Allah. Kan saya bilang 3 tadi kan? Ada 3. Keluarkan hak orang lain. Keluarkan hak orang lain. Kalau 1 juta, hak itu ada hak wajib, ada hak sunat ya. Ada hak wajib, ada hak sunat. Kalau 1 juta ada nggak hak wajib orang? 1 juta ada nggak hak wajib? Enggak. Sampai dia Enggak. Hak wajib zakat ya. Kalau hak sunat boleh. Kita dapat uang 1 juta. Nih Bu ya, 200.000 kita makan-makan. Dapat pahala. Kalau hak wajib belum, kalau 1 juta. Kalau begitu hak wajib itu berapa? Itu ini bukan gaji Bu, ini pendapatan tiba-tiba. Kalau gaji lain lagi. Kalau gaji kan udah pernah kita jelaskan di sini. Kalau pendapatan tiba-tiba berapa? Tapi kalau dihitung dengan penghasilan kita, oke kayak gini aja. Sekarang gaji ibu berapa misalnya? Baru kena zakat berapa? 4. Yakin? Misalnya kalau gaji kita 4 juta, yakin sudah wajib keluarkan zakat? Ibu-ibu harus tahu karena suami ibu-ibu adalah PNS. Swasta. Sama aja kan penghasilan. Nah, coba saya ulang lagi ya. Biar ibu-ibu tahu. Dasar kita potong gaji kita untuk zakat adalah dasarnya zakat emas. Nabi bersabda, "Laisa laka ya'ni fid dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran." Fa idza laka 20 dinaran wa hala 'alail halfa fiha nisfu dinar. Fa idza zada fa bisa bidalika. Itu hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, tidak ada kewajiban zakat dalam kalian, yakni apa nyakwa? Yakni, mang ada ni. Oh yakni, yakni. Tidak ada kewajiban zakat pada kalian kata Nabi, hingga kalian mempunyai zakat 20 dinar. Dalam hal emas tadi, hingga kalian memiliki emas 20 dinar. Nah, itu nisabnya 20 dinar. Nisab emas berapa? 20 dinar. Sekarang berapa uangnya 20 dinar? Nah, itu baru. Nah, oke, baik. 20 dinar itu kira-kira sama dengan 85 gram emas. Berapa, Bu? 85 gram emas. Kalau kita mayamkan berapa mayam itu? Satu mayam berapa gram? 3,3. Kalau 85 berapa gram? Berapa mayam? 25,7. Katakanlah 26. Atau 25 aja lah. 25. Satu mayam sekarang berapa uang? 3.300.000. Enggak jadi kawin lah. Apa kawin? Bisa kawin. Hah? Iya, saya tahu saya sudah punya istri. Tenang aja. Yang jomblo saya masih nggak bisa lagi. Yang jomblo saya. Katakanlah nggak usah mahal-mahal, 3 juta aja. 3 juta kali tadi 25 berapa? 3 juta kali 25 berapa? Berapa uangnya?
3 juta kali 25 mayam. Tadi kan 1 mayam 3 juta. Jadi apa tadi? 3 juta kali 25 berapa? 75 juta ya. Nah, nisabnya 25 juta, 75 juta. Kalau kita memiliki emas uang 75 juta setahun, wahala alil hul setahun, maka wajib keluarkan zakatnya berapa? Entar dulu, kan tadi setengah dinar. Kita belum persenkan ini. Kan 20 dinar itu sama dengan 75 juta kalau kita uangkan. Kan kata Nabi tadi kan 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 85 gram, sama dengan 25 mayam, sama dengan 75 juta. Nah, sudah. Ini, kita keluarkan zakatnya kalau 20 dinar kan setengah dinar. Jangan pikirkan dulu tuh. Satu kita bahas. Dah. Tadi setahun berapa? Wahala alil hul. Jika kalian telah miliki setahun. Setahun berapa tadi? 75 juta. Kali 12. Karena kita dibayar bukan per tahun, per bulan. 1 tahun itu berapa bulan? Nah, kali bagi 12 berapa? 75 bagi 12. Berapa? Berapa, Bu? 6 juta, katakanlah 6 juta. Gaji 6 juta baru wajib keluarkan zakat, bukan 4 juta. Jadi tergantung naik turun emas. Nah. Tapi Ustaz, kalau gaji per bulannya 3 juta misalnya, kami udah dipotong memang per bulannya itu dari zakatnya memang udah ada. Itu kalau 3 juta gaji ibu. Kalau 3 juta itu belum wajib zakat. Mungkin yang dipotong itu infak. Infak. Tadi kan 6 juta baru wajib. Dah. Yuk harus gabung semua. Sudah. Bentar lu. Sudah. Nah, sekarang berapa kita keluarkan zakatnya? Berapa? Kalau gaji 6 juta berapa dipotong zakatnya? 2,5%. Dari mana 2,5%? Nanti tanya sama cucu, tanggung jawab tuh. Dari mana datangnya 2,5%? Enggak, harus bisa kita jelaskan. Tadi hadis tadi mengatakan berapa? Setengah dinar kan? Nisabnya emas 20 dinar. Zakatnya setengah dinar. Nah, sekarang baru jika coba perhatikan ibu-ibu ya, apakah ibu-ibu ini paham mati-matian apa matematika? Adik kakak lah itu. Ya. Kita coba perhatikan ya. Jika 20 dinar itu dianggap 100%, maka setengah dinar berapa persen, Bu? Saya ulangi. Itu supaya nanti bisa jawab ya. Jika tadi 20 dinar yang disebutkan oleh Nabi itu nisabnya emas. Jika 20 dinar itu dianggap 100%, maka setengah dinar berapa persen? Dari mana? Ya betul. Coba Pak. 20 dinar 100%. Ya, mungkin ibu udah paham, tapi yang lainnya belum tentu. Ibu kalau udah paham. Dah. Tentu. Tadi 20 dinar 100%. Kalau 50%? 10 dinar. 25%? 5 dinar. Dah. Saya ulangi. 20 dinar 100%. 20 dinar 100%. Kalau 50%? 10 potong setengah. 25%? 25. Kalau 25% 5. Dah. 25%? Entar lo. 25% 5 dinar. 1 dinar?
1 dinar 5%. Kan 5%, 5 kali 5 25. Saya ulangi. Mungkin agak terganggu dengan keralup nih. Saya ulangi ya. 20 dinar 100%. Kalau 50% 10 dinar. Dah. Kalau 25% 5 dinar. 1 dinar berapa persen? Udah. 10 dinar 50%. 5 dinar 25%. 1 dinar enggak tahu paham juga? Sejak enggak, enggak. 20 dinar itu 100%. Dah. 10 dinar 50%. 5 dinar 25%. 1 dinar 5%. 1 dinar 5 per setengah dinar 2,5. Itu dia. Paham? Ibu-ibu lihat muka saya takut. Paham ya? Jadi dari mana 2,5 tadi itu? Dari setengah di. Nah, ingat ya. Dari mana dapatnya 2,5% dari setengah dinar? Karena 100%-nya adalah 20 dinar. Nah, gitu dia. Nah, oke, baik sekarang. Katakanlah gaji ibu sekarang sebulannya 6 juta. Kan wajib zakat berarti. Karena 1 tahun 75 juta. Nah, bagaimana mengeluarkan 2,5%? Coba ibu yang ada pulpen coba catat. 6 juta. Ya, dah. Bagi 2,5% maksudnya. 2,5 bagi kali bukan bagi kali 6 juta kali 2,5 bagi 100 berapa? Saya ulang ya. 6 juta kali 2,5 bagi 100 berapa? Berapa, Bu? Berapa? 150. Yakin? Bagi 100 berapa? 150. Ya, 150. Cuma 150. Gaji kita 6 juta, bayar zakatnya 150. Mana banyak kali? Ya. Enggak, itu tadi sudah kita bagi per bulan. Kalau setahun tadi 75 juta. Sebelum pemotongan. Ya, jadi ibu-ibu, sekarang kan mungkin ibu-ibu kalau bekerja ya, ada beda-beda dipotong zakat. Kenapa? Berdasarkan jumlah gaji. Maka beda-beda. Kalau ada orang mungkin gajinya 6.500.000 beda dengan 6 juta tadi. Kalau gajinya 7 juta, jadi kalau misalnya jangan protes, seharusnya bangga. Jangan protes keberharap. Kenapa saya didalimi saya? Si fulan dipotong sekian, saya kok banyak kali dipotong. Padahal sebenarnya menunjukkan gaji kita lebih besar. Karena nggak paham. Kita pikir seolah-olah semuanya sama. Gaji 6 juta, 7 juta, 9 juta, 10 juta dipikir sama. Enggak. Beda-beda karena jumlah gaji berbeda. Paham Bu ya?
Sekalian maksudnya gimana? Enggak keluarnya maksudnya enggak sekali dengan gaji. Gajinya enggak dimasukkan di gajinya tanggal 15. Ada Ya. yang dibilang apalagi biasanya 2 juta tanggal 20 kayak gitu. Ditotalkan semuanya sudah 6 juta. Setiap bulan. Iya. Setiap bulan. Iya. Maka keluarkan gajinya. Keluarkan zakatnya. Misalnya kayak yang udah dipotong oleh bendahara sekian. Misalnya mungkin ada 25 ribu lagi yang belum, keluarkan sendiri aja, nggak perlu bendahara. Pokoknya kalau kita ingin betul-betul jadi orang beriman, dikalkulasikan saja dalam selama 1 bulan itu berapa. Dari uang ini, uang sana, uang terkumpul, nyata 6 juta lebih. Kadang ada 6 juta, kadang Ah, ada 6 juta. Ya, ya. Walaupun sebenarnya zakat itu per tahun whole. Cuman kan gaji kita di Indonesia ini kan bukan per tahun, per bulan. Paham ya? Nah, itu hanya ijtihadiyah saja. Kadang-kadang misalkan misalnya nih minta gaji 3,5 kan sudah dipotong infak, kemudian dapat lagi sertifikasi. Sertifikasi itu biasanya sekali dapat 3 bulan Ustaz, sekitar 10 juta. Dari potong infak juga kalau nggak salah saya karena dianggap per bulan itu. Jadi digabung. Berarti kita nanti keluarkan zakat sendiri. Begini aja supaya lebih aman. Berapa ibu terima misalnya setelah dipotong? 10 juta misalnya. Nah, 10 juta itu kita 10 juta ya kali 2,5 bagi 100 sudah selesai. Daripada pusing-pusing kita. Ya, Hah? walaupun orang dah Potong anggap aja itu infak kita. Kan kita kan bukan hanya zakat kan. Iya. Anggap aja yang sudah lewat itu infak sedekah kita. Begitu ibu terima misalnya sertifikasi walaupun 3 bulan sekali, Iya. misalnya 15 juta, langsung ambil kalkulator 15 juta kali. Kalau betul ingin beriman, karena kan zakat itu kan rukun berapa? Eh? Rukun Islam kan? Apa bunyal Islam ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Zakat itu rukun yang keempat dari Zakat itu misalnya ada dikeluarkan kasih zakat itu ke orang ngasih enggak. Allah Maha tahu. Malah malu pun kita. Kasih zakat 25.000 pun ngomong-ngomong. Enggak usah. Enggak akan, Allah enggak salah alamat. Allah juga Maha melihat. Allah tahu. Yang dilihat adalah isi hati kita. Walaupun kita lafadzkan pun yang dilihat juga isi hati. Lafadzkan ya saya ikhlas kasih zakat. Hati sebenarnya masih enggak rela. Yang dilihat oleh Allah enggak relanya, bukan? Walaupun mulutnya betul-betul ikhlas saya, tapi hati masih mekrok-krok. Yang terhitung juga hati. Ustaz, misalnya satu lagi nih, kita ada gaji seperti tadi, kemudian ada sewa gede, Ya. kita Gabung semua. Gabung apapun. Termasuk mungkin ibu-ibu dapat dari hasil usaha-usaha lain, mancing misalnya ya. Misal. Pokoknya yang dikatakan ada rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Ya. Rezeki dari Allah. Rezeki itu kan dari berbagai sumber. Ada orang memang gajinya sedikit, tidak banyak, tapi penghasilan lain banyak. Sehingga dia 1 bulan itu bisa sampai kadang-kadang 10 juta. Walaupun gajinya mungkin 2 juta. Dari sana bisnis sana. Kita lihatlah kenapa dia sering ke warung kopi. Rupanya dia jalankan bisnis online ya, online. Kalau swasta dia itu enggak usah. Hah? Kan per hari dia usah. Per hari juga. Kalau dia misalnya gaji per harinya diprediksikan selama setahun mungkin penghasilnya sampai 100 juta, maka keluarkan saja. Kalaupun nggak pas-pas sekali, kan kita masih ada lainnya yang namanya infak. Kalau nanti nggak jatuh zakat, jatuh infak. Yang jelas kan ada dalam harta kita itu ada hak orang lain. Itulah tadi bentuk bersyukur tadi. Saya ulangi lagi tadi. Bentuk bersyukur. Alhamdulillah. Yang kedua. mengenakan segalanya. Nah, yang ketiga, keluarkan hak. Sudah, ya tadi kan ingin masuk surga dalam ayat ini kan tadi, ya kita tidak masuk surga sebelum diuji sebagaimana umat-umat terdahulu, ya kan? Mana ayatnya tadi?
Udah hilang pula nih kita bicara tadi ini. Nah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Padahal kalian belum diuji sebagaimana Muhammad terdahulu. Nah, tadi sudah kita jelaskan Allah kalau kita ingin masuk surga itu pakai testing. Ujian itu testing. Seperti kita masuk kerja harus testing. Masuk kuliah harus testing. Masa mau masuk surga enggak tes, pakai tes juga. Cuman masuk surga itu ada 2 soalnya. Kan namanya testing itu harus ada soal. Ya kan? Mungkin kalau masuk kerja soalnya 100 buah, kalau masuk surga, kalau masuk kerja soalnya 100 buah. Kalau masuk surga soalnya cuma 2. Soal pertama tadi apa? Kesenangan, kebaikan. Jawabannya syukur. Nah, baru tadi kita jelaskan cara bersyukur. Soal kedua apa? Penderitaan. Berbagai penderitaan, musibah. Itu soalnya. Jawabannya sabar. Nah, itu baru masuk surga kita. Kadang-kadang kita masuk surga karena lulus ujian, bukan karena amalan kita. Kita masuk surga justru karena lulus uji, bukan dengan amalan. Kenapa? Amalan kita sedikit kadang-kadang. Coba ibu perhatikan ya hadis ini ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Nabi bersabda, ya, la yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah. Tidaklah bala itu apa? Musibah, penderitaan. La yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah. Tidaklah musibah menimpa seorang mukmin atau mukminah. Fi nafsihi, di mana bala itu menimpa dirinya. Apa maksudnya menimpa dirinya? Sedang senyum-senyum, singgah ke dokter, stadium 4 katanya. Ada aja penyakit zaman sekarang. Nah, itu ujian. Sakit. Tiba-tiba sudah ada penyakit aneh-aneh. Zaman sekarang ngeri dah. Maka berdoa kepada Allah janganlah diuji dengan seperti itu. Fi nafsi. Wa waladihi, atau musibah itu menimpa anak-anak kita, anak sedang kita senang kita lihat sudah musibah, atau keluarga kita. Wa malihi, atau musibah itu menimpa harta. Baru 3 hari Bu beli mobil Innafan, udah hilang, udah dicuri orang, menimpa harta. Itu ujian, diuji dengan sakit, diuji dengan keluarga, diuji dengan harta. Betul-betul bisa bersabar. Apa hasilnya? Hatta yalqallah, hingga dia bertemu dengan Allah. Apa maksud bertemu dengan Allah? Innalillah. Bertemu dengan Allah maksudnya meninggal dunia. Wa ma alaihi khati'atu, tidak ada dosa lagi sedikit pun. Kalau enggak ada dosa lagi sedikit pun kemana? Ternyata bukan dengan amalan kita. Karena tadi diuji dengan innova. Dengan sakit. Hadis yang kedua, coba perhatikan. Kata Nabi, ma min muslim yushakku syokatan fama foqa. Tidaklah seorang muslim diuji oleh Allah. Soalnya ringan sekali. Ma min muslim yushakku syokatan fama foqa. Tidaklah seorang muslim, termasuk muslimah, diuji oleh Allah dengan terinjak duri. Terinjak duri. Fama foqa, atau lebih rendah dari terinjak duri. Apa musibah lebih rendah dari terinjak duri? Mungkin hanya kesenggol ini aja. Tapi bersabar. Makanya saya lupa tadi mau saya taruh duri di dalam masuk. Kita lihat mana yang lulus ujian, mana yang biasanya kalau terinjak duri ibu-ibu bilang apa? Daya tuh, jangan-jangan sumpah serampah. Dah. Bersabar. Illa kutiba lahu biha darajatun. Melainkan karena bersabar terinjak. Illa kutiba lahu biha darajatun. Allah angkat 1 derajat. Wa muhiyat anhu biha khati'atun. Allah hapuskan 1 dosa.
Bersabar terinjak duri, Allah angkat 1 derajat, Allah hapus 1 dosa. Makanya ibu-ibu taruh duri banyak-banyak di jalan. Begitulah kira-kira. Jangan mengeluh. Kalau mengeluh berarti nggak sabar, apalagi nyumpah-nyumpah. Tuh, kau aja, macam-macam, tak boleh. Apa tadi musibahnya? Terinjak duri. Bagaimana kalau terinjak paku? Karatan pula lagi. Berapa tinggi derajat, berapa banyak dihapuskan dosa. Makanya saya sering tanya ya, atau saya tanya sama ibu-ibu, mana lebih bagus orang meninggal, sebelum meninggal sakit bertahun-tahun, sampai habis harta segala macam, sakit bertahun-tahun, tahun ke 20 lama kali capek lah, tahun ke 10 aja lah, tiba-tiba meninggal dunia. Dengan ada orang tanpa sakit tiba-tiba pluk meninggal dunia, mana lebih bagus? Bagus sakit. Penyucian jiwa. Kita kadang-kadang nggak paham. Kehabis harta, mati, mati kan lebih bagus pula mati hanya sibuk-sibuk ya. Tidak, malah kalau mati tiba-tiba kita nggak siap. Jadi makanya kita jangan mengeluh. Kalau mama kita sakit kan, kita suruh sabar dia supaya sakit itu menghapuskan mengangkat derajat. Hah? Kenapa? Makanya ujian itu nggak mudah. Makanya memang mudah memang kalau diuji dengan musibah, sabar. Diuji dengan kesenangan, syukur. Enak diucapkan, tapi pelaksanaannya enggak. Kadang-kadang yang kita sendiri kadang-kadang marah-marah. Tahu takutnya cile cacing konek cekak mati ada itu ucapkan enggak. Akhirnya ingin dapat pahala malah dapat. Ada orang sakitnya enggak sabar. Sakit sedikit. Orang ngurusnya akhirnya stres ya. Sakitnya enggak seberapa, tapi bunyinya ini sampai ke lautan dan dengan sana tuh. Ada itu, maka itu enggak sabar karena enggak suruh sabar. Sabar menghapuskan dosa meninggikan derajat Ada orang sakit sedikit aja. Anehnya dia gini. Ketika jumpa temannya, gimana tadi ya? Udah hilang sakitnya. Kalau udah ada tuh orang padahal sakit pun enggak. Ada, itu orang yang tidak lulus uji. Kadang-kadang caper. Nah ibu-ibu nih mohon maaf ya, kalau kita sakit sabarlah. Kalau nggak sabar kadang-kadang anak kita yang nggak sabar ngurus kita. Ya, coba sabar, jangan banyak mengeluh. Nanti anak-anak kita juga akhirnya berdosa gara-gara seharusnya dapat pahala, dapat dosa. Semuanya maunya kayak gitu, tapi ya mana mungkin bisa. Semuanya pasti maunya sabar. Ngadapin ini sabar. Maki orang sabar. Diketok orang kepala sabar. Bentar, itu karena kita belum jelas pengertian sabar. Tadi pengertian syukur sudah tadi. Pengertian syukur kan ada 3 tandanya tadi. Kalau sabar itu apa? Pengertian sabar. Karena betul kalau salah-salah, sabar. Sabar. Makanya kata orang Aceh apa? 3 tabah, luah lampu. Lepas sabar, bapak tempuh. Jadi ada pepatah Aceh begini bu, 3 sabar, luah lampu. Masuk lampu ini karena kita sabar, orang sayang sama kita. Kebun pun luas, banyak orang kasih. 3 sabar, luah lampu. 2 go sabar, badan au. Apa maksud badan au? Kurus, makan perasaan. Lego sabar, babat tempuh. Tidak. Itu sebenarnya bukan sabar. Sabar itu apa pengertian sabar? Coba dengar ibu-ibu. Sabar itu adalah yang pertama, ya,
kita menyadari itu ujian dari Allah. Itu syarat sabar jadi ingin lulus ujian. Yang pertama kita harus menyadari itu ujian dari Allah. Yang kedua, tidak mudah emosi. Tidak mudah emosi, menahan marah. Tidak tergesa-gesa. Jadi yang kedua apa tadi? Tidak mudah emosi, tidak mudah marah, dan tidak tergesa-gesa. Tapi kalau cepat-cepat, itu berarti dia tidak sabar. Kau ceraikan aku sekarang juga. Itu nggak sabar. Yang ketiga, bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Nah, itu tiga itu baru dikatakan sabar. Yang pertama tadi apa? Anggap itu ujian dari Allah. Yang kedua, mengontrol emosi, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, memutuskan bijak dalam mengambil keputusan. Tapi kalau kita terlepas dari tiga hal ini, pertama kita menganggap ini bukan ujian dari Allah, tapi malah menganggap Allah enggak adil. Saya sering ikut ngaji kok saya terus. Nah, itu berarti pertama saja dia sudah gagal deh. Yang kedua, tergesa-gesa dia. Cepat-cepat ingin balas dan tergesa-gesa memutuskan sesuatu. Bilang sama suami, "Bang, aku udah enggak tahan lagi makan ikan asin tiap hari." Nah, itu enggak sabar. Padahal tak ego. Yang ketiga, tidak bijaksana. Memutuskan berdasarkan kalau udah marah, ceraikan aku detik ini juga. Udah tuh bilang suami 1920 dia, oke. Udah beres tuh. Kemas-kemas baju terus. Besoknya nangis. Itu tidak akibatnya nggak sabar. Makanya orang sabar itu orang hebat itu, mampu menahan amarah. Makanya dalam satu hadis Nabi bersabda begini, laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidu yamliku nafsahu inda ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat berkelahi. Tapi orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menguasai emosinya ketika marah. Tuh, walaupun mungkin badan lemah, kecil, tapi dia mampu menguasai emosi. Itu orang yang paling kuat daripada orang yang ototnya besar-besar. Nah ini kita nggak punya, kita mudah rapuh, mudah berkeluh kesah. Tapi kalau tadi misalnya jower telinga itu, tapi itu bukan sabar, itu tertindas. Itu malah kita tercela, nggak punya harga diri, nggak mau membela hak-hak diri sendiri. Tempeleng. Ketepambuh juga tiga oleh, hutan dulu. Tuh ya. Nah, jadi diuji oleh Allah. Kalau kita ingin masuk surga diuji oleh Allah dengan dua soal. Yang pertama soalnya kesenangan, kebaikan. Jawabannya syukur. Jika diuji berupa soalnya penderitaan, musibah, jawabannya sabar. Nah, baru kita lulus ujian. Ternyata kita masuk surga bukan dengan amalan, tapi dengan lulus uji. Amalan kita kadang-kadang ya, kita ini kan manusia ini, kata Nabi aja apa? Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Bagus-bagus orang yang berbuat salah yang mau bertobat. Enggak ada di antara kita yang enggak pernah berdosa. Semua pasti berdosa. Yang enggak ada berdosa cuma Nabi. Dah. Kita lanjutkan ya. Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, Bu? Tapi ingat tadi mengenai penjelasan saya tentang zakat. Sebenarnya zakat itu kecil, Bu. Yang paling besar itu infak. Infak tidak terbatas. Ya, infak tidak terbatas. Berbeda dengan wasiat. Wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau infak itu tergantung kemudahan kita. Kalau zakat tadi kan paling kalau gaji kita 6 juta,
per bulan, setahun 75 juta, paling zakatnya tadi kalau 6 juta 150. Kalau per tahun 75 juta berapa? Hah? Kalau 150 kan sebulan 1,5 juta. Nah. Tapi 1,8 juta. Nah, sudah nggak banyak. Yang paling banyak itu infak. Contoh gini, kenapa ini musala ini belum siap? Aduh Pak, kita kekurangan semen 100 sak lagi. Berapa 100 sak? Berapa? Ini Bang. Nggak ada pakai kalkulator kan? Langsung keluar. Tuh, infak. Itulah yang kemudian itu kan kata Allah berfirman, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah cepat-cepat ya, seperti menanam sebutir biji yang kemudian tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai tumbuh lagi 100. Jadi 100 biji. Padahal tadi cuman sebiji, bisa jadi 700 biji, tapi itu maksimal. Kan tumbuh 7 tangkai. Ada yang cuman 2 tumbuhnya. Kan tadi tumbuh dalam 7 tangkai itu tumbuh 100, ada juga cuman 10, tergantung niat. Hati-hati. Contoh gini, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghapuskan pahala sedekahmu karena menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Begitu kita berikan, tumbuh 7 tangkai, berbuah 100, jadi 700. Tadinya menginfak cuma 1 juta, kemudian pahalanya menjadi 700 juta. Ternyata setahun kemudian, ya pasok kali kalian. Kalau nggak saya bantu dulu, nggak siap. Seharusnya sudah dapat pahala 700 juta, di korting mungkin 50% tinggal. Udah tuh ngomong lagi, tiap hari membangga-banggakan, menyebut-nyebut membangga-banggakan, lama-lama habis. Atau menyakiti hati yang menerima. Yang kaduk Jumaat lagi sedekah lah. Tiwa lagi sedekah. Jok lah. Memang kita kasih tapi hati orang sakit. Itu enggak ada pahala. Enggak ikhlas. Cuma kadang-kadang ada masalahnya juga. Orang tiap hari datang, sudah jadi profesi cari sedekah. Kadang-kadang enggak sabar juga. Tapi janganlah sampai menyakiti. Kalau enggak kasih ya udah enggak kasih aja. Ada orang sedekah kaya, orang cari sedekah itu. Saya ada dengar dulu tayang-tayang ada orang kampung saya itu, dia minta sedekah dia. Istrinya 3, Bu. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Masalah sedekah tadi Ustaz ya. Seperti Ya, Bu. kami kan nggak ada pemasukan dari suami. Jadi kan boleh kasih gaji gitu, kita sedekah harus kita bilang juga Ustaz. Ya, enggak perlu. Sedekah itu enggak perlu. Pasti yang dia banyak kita kasih dia. Enggak apa-apa. Berarti nggak salah. Kecuali hal-hal yang memang amanah ya. Amanah. Contoh ini simpan uang deh ya. Bayar kredit. Tapi kalau kasih bebas gitu tergantung kita mempergunakannya. Janganlah sekedar beli sate WA suami lu, Bang. Bukan maksudnya ada yang keperluan orang misalnya tak bantu. Enggak apa-apa. Kecuali kan titipan amanah suami misalnya ini dia. Simpan uang ini ya. Kalau kita pergunakan baru minta tapi kalau kasih uang belanja misalnya itu terserah kita. Ya. Ibu dapat pahala, suami juga dapat Berarti nggak perlu minta. nggak perlu. Cuman kalau diberitahu lebih bagus. Cuma kadang-kadang ada juga suami kan nggak paham agama. Katanya berbuat baik pun nggak boleh. Nah, kadang-kadang tuh bilang juga udah. Nggak boleh, nggak apa-apa. Karena itu sudah diserahkan manajemennya ke kita. Kecuali tadi titipan amanah ya. Kalau kasih uangnya ini ya 1 bulan nih berapa nih misalnya 5 juta. Pokoknya 1 bulan itu terserah adik bagaimana. Boleh aja kita yang kelola. Kita ada orang minta sedekah, kita kasih pahalanya. Suami dapat sebagai pemilik uang, kita sebagai pengelola juga ada fleksibel aja. Lagi? Nah, kita habiskan 1 ayat ini dulu ya, karena hampir azan.
Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum matsalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal kalian belum diuji sebagaimana diuji orang-orang sebelum kamu? Matsathumul ba'sa, orang-orang dahulu itu ditimpa kesengsaraan. Wadharra, kemudaratan. Wal zulzilu, digoncang oleh berbagai macam ujian. Guncang. Apakah diguncang dengan bencana alam atau diguncang oleh bencana politik kan? Bisa maknanya makna konkret, bisa maknanya abstrak, bisa maknanya kiasan. Bisa makna yang sebenarnya tepat. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'hu, hingga para rasul. Kebetulan zaman-zaman dulu itu masih diutus rasul. Kan rasul terakhir itu khatamun nabiin itu kan hanya Nabi Muhammad. Sebelumnya hingga rasul-rasul dan orang-orang bersamanya mengatakan ya, berdoa kepada Allah ya. Doanya mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Ya, makanya enak kalau dulu ketika masih diturunkan wahyu, masih diturunkan nabi-nabi, ya, mereka mendapat pertolongan Allah. Contoh seperti Nabi Nuh. Ya, pertolongan Allah apa? Suruh buat perahu yang besar. Nabi Lut suruh keluar dari negeri Sodom. Pertolongan Allah surat. Nah, kita ini apa masih ditolong oleh? Tentu saja ditolong, tapi bukan melalui wahyu, bukan melalui mukjizat, tapi dengan pertolongan yang lain. Pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Ala inna nasrullahi qaribun. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, cuman Allah nggak langsung menolong kadang-kadang. Kenapa? Karena Allah menguji dulu. Jika kira-kira ujian itu terlalu berat dan hamba Allah itu tidak mampu atau terlalu dizalimi oleh keadaan tertentu, Allah akan bantu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang hambanya melainkan menurut kesanggupannya. Contoh gini misalnya, kita terkurung misalnya di gunung, terhimpit batu, kita nggak tahu jalan keluar, kita nggak mampu. Tapi tiba-tiba ada aja orang yang nolong kita. Sering terjadi itu. Kadang-kadang begitu nggak ada uang untuk sewa rumah, misalnya tiba-tiba pada saat genting sudah ada yang nolong. Itu dia. Ya, dalil lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.